Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 136. Aku dan dia itu merupakan sanak keluarga. Perkataan Axel Sun membuat Andrea Wang tidak tahu harus menangis atau tertawa, karena dia sudah memesan ruangan VIP ini dan memesan makanan. Bukannya Thomas Kin terlalu mudah mendapatkan semua ini. Paman Sun, bagaimana jika aku ikut bersama kalian? Tidak, Andrea Wang. Saat menatap Thomas Kin dan yang lain masuk ke dalam ruangan, ekspresi Andrea Wang terlihat sangat buruk. Dasar berani-beraninya merebut wanitaku. Pada awalnya dia tidak menghiraukan si orang kecil ini, karena dengan mengandalkan wajah dan kemampuan dia saja, pasti cepat atau lambat dia akan berhasil mendapatkan Yamanda Su. Tetapi jika dilihat dari situasi saat ini, sepertinya dia akan mengalami kesulitan jika tidak menyingkirkan Thomas Kin. Jika seperti itu maka kamu jangan menyalahkan aku. Begitu melihat hubungan Yamanda Su dengan Thomas Kin, Axel Sun pun segera menyetujui konser Yamanda Su. Pada awalnya dia harus memilih dari sekelompok superstar dan jika terpilih itu dapat disebut sebagai sebuah keberuntungan. Jika Yamanda Su adalah teman dari saudara seniornya, maka tentu saja Axel Sun harus menyetujuinya. Lagi pula tiket konser Yamanda Su pasti akan terjual habis. Hal ini juga dapat membantu perekonomian kota Donghai. Akhirnya masalah konser sudah terselesaikan. Yamanda Su merasa sangat terkejut. Setelah selesai makan dan mengantar kepergian Ketua Sun, mereka berdua pun masuk ke dalam mobil. Hei, sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengenal Ketua Sun? Aku dan dia itu merupakan sanak keluarga. Penjelasan ini tidak ada salah karena saudara sepenguruan itu juga termasuk keluarga. Oh, pantas saja. Terima kasih atas bantuanmu pada hari ini. Waktu masih pagi, ayo kita pergi mencari angin di atas gunung. Yamanda Su langsung menggerakkan mobilnya saat berbicara. Wanita ini seperti kucing malam karena dia beraktivitas di malam hari. Saat ini sudah tengah malam, akan tetapi dia mengatakan masih pagi. Akan tetapi karena sudah keluar Thomas Kin pun juga tidak masalah berjalan-jalan dengan dia. Yamanda Su tidak terlihat mencolok, dia hanya menggunakan sebuah mobil magotan. Mobil itu sudah berkendara jauh dan tiba di pinggiran kota Donghai, Gunung Qingmei. Gunung Qingmei ini merupakan tempat pariwisata yang belum terlalu terkenal di kota Donghai. Pemandangan sekitar sangat bagus, bahkan masih ada binatang buas di dalamnya. Banyak investor yang berebut proyek ini akan tetapi tidak ada hasil. Bila proyek ini berhasil didapatkan, maka Provinsi Handong akan menambah sebuah tempat pariwisata 5A. Yamanda Su terlihat sangat mengenal jalan ini, meskipun jalanan tidak rata, akan tetapi dia membawa mobilnya sangat stabil. Dia terus menyusuri jalan yang berkelok-kelok, sepertinya dia ingin menuju ke puncak gunung. Thomas Kin duduk di samping tempat pengemudi sambil menatap pemandangan di luar. Tiba-tiba Thomas Kin melihat ke arah kaca spion dan berkata, "Mobil yang di belakang itu sudah mengikuti kita sejak tadi. Benarkah? Bagaimana ini?" Meskipun keahlian mengemudi Yamanda Su sangat baik, tetapi di dalam keadaan seperti ini tentu saja dia merasa gugup karena ada yang membuntuti dia. Jalanan gunung ini dibuat dengan sangat baik, bahkan bisa menampung 3 mobil. Kamu turunkan kecepatanmu agar dia mendahului kamu. Begitu mendengar ucapannya, Yamanda Su pun bergegas menurunkan kecepatan dan agak ke pinggir. Tetapi mobil di belakang itu juga menurunkan kecepatannya, dia tidak terlihat ingin mendahului mobil mereka. Tadi itu hanya sebuah tebakan, akan tetapi saat ini sudah dapat dipastikan bahwa mobil ini memang sedang mengikuti mereka. Yamanda Su sedikit panik karena sudah mau tiba di puncak gunung, jalanan semakin curam dan kecil, sehingga hanya mampu menampung 2 mobil, jika terjadi kecelakaan pasti akan langsung meninggal. Lalu bagaimana saat ini? Thomas Kin berkata, "Tidak apa-apa,
kamu terus menyetir saja. Hah? Bagaimana jika kamu yang menyetir? Aku tidak bisa menyetir. Yamanda Su mengerutkan keningnya, dia tidak tahu harus berucap apa. Di dalam keadaan yang berbahaya seperti ini dia seorang wanita tidak mungkin mampu menahannya. Dr. Stranger, Bab 137 Pembalap Profesional. Thomas Kin tinggal di pegunungan selama 10 tahun, tentu saja dia tidak bisa menyetir, bahkan dia belum sempat mengikuti ujian menyetir. Akan tetapi ada beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyetir. Setelah Yamanda Su meningkatkan kecepatannya, mobil di belakangnya juga meningkatkan kecepatannya. Itu adalah mobil off-road Volvo dan lebih baik dari mobil Yamada Su dalam hal kinerja dan ketahanan terhadap benturan. Jalur gunung seperti ini membutuhkan konsentrasi dan Yamada Su tidak berani melihat ke kaca spion, jadi dia hanya bisa berkonsentrasi untuk melihat ke depan. Thomas Kin bersandar pada sandaran dan sama sekali tidak terlihat adanya ekspresi takut, melainkan dia terlihat sangat tenang sambil melihat pemandangan di luar. Yamanda Su sedikit kebingungan, apakah pria ini tidak gugup? Jelas-jelas ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Sudah pasti itu artinya akan terjadi sesuatu yang buruk bahkan juga mungkin saja akan membunuh mereka. Ekspresi Yamanda Su menggelap. Selama beberapa tahun menjadi seorang penyanyi, dia memiliki banyak musuh, banyak orang yang iri kepada dia, sehingga wajar saja menginginkan nyawa dia. Biasanya jika dia keluar, dia akan selalu membawa pengawal. Hanya ketika bertemu dengan Thomas Kin sebanyak 2 kali saja dia tidak membawanya dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan hal seperti ini. Benar-benar sial. Pada mobil belakang seorang pria berambut ikal berwarna pirang sedang mengemudi. Mobil itu terlihat seperti off-road biasa, tapi bagian dalamnya sangat berbeda. Ini adalah mobil modifikasi dan orang asing yang mengendarainya juga seorang pembalap yang profesional. Nama pengemudi tersebut adalah Owen. Dia dilarang untuk balapan beberapa tahun yang lalu, sehingga dia mulai melakukan segala macam bisnis yang tidak baik. Kali ini, dia mengambil pekerjaan yang diberikan Andrea Wang yang meminta dia untuk menyingkirkan orang dengan marga Qin. Pada awalnya dia belum menemukan kesempatan yang tepat karena menabrak seseorang di perkotaan itu sangat merepotkan. Tetapi dia tidak menyangka cecunguk ini datang ke Gunung Qingmei. Pada jalanan pegunungan ini sering terjadi kecelakaan, jadi meskipun ada orang yang jatuh ke dalam jurang pun juga tidak akan menemukan apa-apa. Benar-benar Dewi Keberuntunan sedang berpihak padanya. Hanya saja ada orang lain di dalam mobil itu, hal ini membuat dia menjadi ragu-ragu. Andrea Wang memberikan 3 juta yuan hanya untuk menyingkirkan orang ini. Setelah berpikir, Owen pun juga malas mempedulikan begitu banyak. Lagi pula mati 1 atau 2 orang pun juga tidak memiliki hubungan dengan dia, yang penting dia menyelesaikan misinya saja. Jika dia melewatkan kesempatan kali ini, kedepannya benar-benar akan sulit untuk mendapatkan kesempatan sebagus ini lagi. Begitu terpikirkan hingga bagian ini, Owen pun langsung menginjak pedal gas dan memutuskan untuk menabrak mereka. Dia ini adalah pembalap profesional dan mobilnya ini juga sudah dimodif. Bagi dia jalanan berkelok-kelok seperti ini itu bukan sebuah masalah. Perbedaan dia dengan orang pada umumnya seperti pemain di sebuah permainan yang bermain menggunakan uang dengan pemain pada umumnya, bagaikan langit dan bumi. Yamanda Su terus menyetir dekat dengan tubuh gunung karena hal itu terlihat lebih aman. Tetapi bagi Owen, itu juga bukan suatu hal yang sulit. Begitu menginjak pedal gas, mobil Owen pun langsung menempeli mobil Yamanda Su. Kedua mobil ini terlihat sangat berbahaya pada jalan pegunungan seperti ini. Saat ini hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama Yamanda Su tetap mengendarai mendekat ke arah tubuh gunung dan Owen hanya perlu menabrak dia beberapa kali, maka mobil Yamada Su akan terjepit dan melayang di tempatnya, lalu terbang ke dalam jurang. Sedangkan kemungkinan yang lain adalah Yamanda Su menabrak dia terlebih dahulu. Mobil Owen ini sudah dimodif, sehingga mobilnya menjadi lebih berat, lagi pula dia adalah seorang pembalap yang handal. Jika Yamanda Su berani menabrak dia
dia hanya akan menggunakan bokong dia untuk menabrak mobil dia hingga terjatuh. Ini adalah kepercayaan diri seorang pembalap. Karena kedekatan kedua mobil ini pun berhasil membuat Yamanda Su menjadi panik dalam seketika. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.